Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di bawah judul Pelajaran dari Raja Omri. Sukses di mata dunia, gagal di mata Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-25, Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia melakukan kejahatan lebih dari semua yang mendahuluinya. Saudaraku, masih dari kerajaan Israel Utara, siapakah Raja Omri ini? Omri bukanlah raja biasa, dia adalah panglima perang yang kuat, cerdas, dan memiliki strategi politik yang mantap sekali. Dia sukses membangun fondasi kerajaan Israel Utara yang lebih stabil. Jadi ini hebat ini, si Omri ini setelah dia menggantikan si Zimri. Omri ini bukan anaknya Zimri, ini orang lain, saudaraku ya. Bahkan bangsa Asyur mencatat namanya sebagai pendiri dinasti Israel. Ya, luar biasa ya. Bangsa Asyur mencatat si Omri ini sebagai pendiri dinasti Israel karena dia mulai menstabilkan politik Israel, saudaraku. Israel Utara dalam hal ini. Dia mendirikan Samaria sebagai ibu kota Israel. Itu tercatat dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 24. Yang kemudian Samaria ini kelak menjadi pusat kerajaan selama beberapa generasi. Nah, dari segi duniawi, saudaraku, dari segi kepemimpinan duniawi, segi kepemimpinan politik, Omri ini adalah raja yang sukses besar. Tetapi dari segi rohani, dia adalah raja atau salah satu raja yang terburuk. Jadi, sejarah Israel mencatat dia salah satu raja yang terburuk. Bahkan Alkitab mencatat dia lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya. 1 Raja-Raja 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Jadi apa pelajaran yang kita dapatkan dari Raja Omri ini, saudaraku? Yang pertama, kesuksesan tanpa Tuhan adalah kegagalan yang tertunda. Kesuksesan tanpa Tuhan adalah kegagalan yang tertunda. Saudaraku, Omri bisa jadi pemimpin militer yang hebat, negarawan yang kuat, dan pembangunan kota yang sukses. Jadi dia bisa jadi orang yang membangun kota yang luar biasa besar, saudaraku. Tapi sayangnya sukses duniawinya tidak disertai dengan kesuksesan secara rohani. Dia sukses secara duniawi, tapi tidak sukses secara rohani. Jadi kesuksesan tanpa Tuhan adalah kegagalan yang tertunda. Maksudnya adalah dia tetap sukses secara duniawi, tapi sebenarnya dia adalah gagal di mata Tuhan. Itu maksudnya, saudaraku ya. Jadi dia malah menjerumuskan Israel ke dalam penyembahan berhala, dan bahkan si Omri ini membuka jalan bagi anaknya yaitu Ahab untuk menjadi raja yang lebih jahatnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Bukankah firman Tuhan mengingatkan itu, saudaraku? Jadi secara politik, secara kepemimpinan duniawi, si Omri ini sukses besar, saudaraku. Tapi di mata Tuhan itu adalah kegagalan. Ya, kegagalan. Nah, itu yang pertama, saudaraku. Jadi kesuksesan tanpa Tuhan sebenarnya adalah kegagalan. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau dibilang kegagalan tertunda, itu maksudnya kesuksesan tanpa Tuhan adalah ya kesuksesan yang gagal sebenarnya, gitu. Kesuksesan yang gagal gitu. Karena dia kesuksesan secara duniawi, gitu maksudnya, saudaraku ya. Nah, kemudian yang kedua, saudaraku, warisan yang buruk akan merusak generasi berikutnya. Nah, si Omri ini meninggalkan kerajaan yang kuat, saudaraku, tetapi mewariskan dosa dan penyembahan berhala kepada anaknya. Jadi banyak orang kan mewariskan sesuatu, harta, kekayaan, bahkan mungkin perusahaan, atau mewariskan aset-aset kepada anak-anaknya, dan dia rasa itu berhasil secara duniawi. Yang nggak salah sih, dia berhasil secara duniawi, sukses ya, itulah yang dia lakukan. Tapi masalahnya apakah kita sukses di hadapan Tuhan? Kalau tidak, maka kita mewariskan yang buruk yang merusak generasi berikutnya. Jadi Omri ini memang meninggalkan kerajaan yang kuat, politik yang begitu stabil, saudaraku. Dan bahkan Raja Asyur atau bangsa Asyur mencatatnya. Bayangkan dia membangun ibu kota baru di Samaria, saudaraku. Ini hebat sekali ini si Omri secara duniawi, secara kepemimpinan.
Jadi dia meninggalkan kerajaan yang kuat tetapi mewariskan dosa dan penyembahan berhala kepada anaknya yang kita kenal nanti dengan Raja Ahab. Ahab menjadi raja yang lebih jahat, bahkan menikahi Isabel yang membawa Israel semakin jauh dari Tuhan. Saudara tahu, nanti kita tahu si Ahab ini dan Isabel ini menghadapi siapa? Nabi Elia, saudaraku ya. Nah, disitulah kita mulai melihat betapa hancurnya Israel itu. Nanti kan Elia itu menghadapi Ahab, ya nanti kita akan bahas di Raja Ahab, saudaraku ya. Nah, tapi intinya itu sebenarnya warisan yang diterima dari si Omri ini, saudaraku. Dia sukses secara duniawi, secara kepemimpinan, secara kebangsaan, tetapi ternyata dia gagal di dalam pandangan Tuhan. Sehingga kesuksesannya menjadi sebuah kegagalan, gitu ya. Jadi sebuah kegagalan. Karena Tuhan memandangnya sebagai kegagalan. Ya. Apa yang kita lakukan hari ini, saudaraku, akan membentuk generasi berikutnya, baik atau buruk. Jadi kalau saat ini kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, tidak mendidik anak kita dengan baik atau tidak hidup dengan benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mewariskan kehidupan yang tidak benar itu kepada generasi selanjutnya, kepada anak-anak kita, kepada generasi di bawah kita. Kita sebagai kakak, mungkin kita akan mewariskan sesuatu yang buruk kepada adik-adik kita. Itu sebabnya mari kita mulai bangun kesuksesan di hadapan Tuhan. Bukan hanya kesuksesan duniawi, bukan hanya kesuksesan materi, bukan hanya kesuksesan dalam arti banyak duit, bukan hanya kesuksesan dalam arti berpangkat, berjabatan, atau menjadi pemimpin di suatu tempat. Bukan hanya kesuksesan duniawi seperti itu. Kalau saudara memang dipercayakan Tuhan untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan harta kekayaan, ya puji Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi yang utama, saudaraku. Yang menjadi utama adalah apakah kita sukses di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting, saudaraku. Dan tentu itu akan terpancar di dalam kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam Amsal 13 ayat 22, orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi orang benar itu mewariskan bukan harta benda, tapi meninggalkan warisan nilai-nilai iman kepada anak cucunya. Yang ketiga, saudaraku, jangan hanya fokus pada kesuksesan dunia, tapi bangunlah kesuksesan kekal. Saudaraku, Omri bisa membangun Samaria dan memperkuat Israel, tapi namanya dikenang sebagai raja yang membawa kehancuran secara spiritual. Saya ulangi, Omri namanya dikenang sebagai raja yang membawa kehancuran secara spiritual, secara rohani di bangsa Israel Utara. Tetapi dari sisi duniawi, dia membangun Samaria dan memperkuat Israel. Ironi sekali ya, sukses secara duniawi, tapi sesungguhnya dia gagal di mata Tuhan. Nah saudaraku, jangan sampai kita sibuk membangun karir, kekayaan, atau nama besar, tapi lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Kita sibuk berkarir, sibuk pergi cari duit, sibuk pergi kerja, sibuk pergi melakukan aktivitas dunia ini, kita pikir kita sudah bekerja keras menghidupi keluarga, kita sudah pikir kita bekerja keras mengatur rumah tangga, kita pikir kita sudah kerja keras untuk berprestasi di sekolah atau di pekerjaan kita, tapi kita lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Maka di hadapan Tuhan sama saja kita gagal secara rohani, saudaraku. Jadi jangan fokus kepada kesuksesan dunia ini, tapi bangunlah kesuksesan yang bersifat kekal. Itu sebabnya Matius 6 ayat 33 mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang demi mengejar cuan, demi mengejar keuntungan, demi mengejar duit, demi mengejar harta kekayaan, kita melupakan Tuhan dan tidak memprioritaskan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, banyak orang ingin sukses tapi sukses tanpa Tuhan. Dan itu sama aja sebenarnya kita membangun sebuah bangunan megah, tapi membangunnya di atas pasir. Sukses tanpa Tuhan itu seperti kita membangun bangunan megah di atas pasir. Satu kali akan ada badai yang menerpa, tofan yang datang, itu akan menghancurkan kesuksesan secara duniawi itu. Jadi mari coba kita renungkan, saudaraku. Si Omri ini, Raja Omri ini membuktikan sukses di mata dunia belum tentu sukses
di mata Tuhan. Dia berhasil membangun kerajaan Israel Utara secara politik ya, dan memindahkan ibu kota bahkan ke Samaria, membangun politik yang stabil, tapi ternyata dia tetap gagal di mata Tuhan karena tetap menyembah berhala, saudaraku ya. Jadi sukses di mata dunia itu belum tentu sukses di mata Tuhan. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah ngerasa sukses secara duniawi? Apakah kita juga sukses di hadapan Tuhan? Apakah kita hanya fokus mengejar hal-hal duniawi, tetapi lupa untuk membangun karakter secara rohani? Apakah warisan rohani yang bisa kita tinggalkan kepada generasi selanjutnya? Ya, kalau kita lihat di zaman media sosial ini, saudaraku ya, itu miris sekali ya. Baik generasi tua, generasi muda, itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah warisan itu akan kita tinggalkan kepada generasi-generasi selanjutnya, saudara? Kalau Tuhan Yesus belum datang, bumi ini masih terus berjalan, maka tambah rusaklah generasi-generasi selanjutnya. Maka kita mulailah dari saat ini untuk meninggalkan warisan yang baik, warisan iman yang baik kepada generasi-generasi selanjutnya. Alkitab mencatat, sejarah mencatat, tidak pernah ada orang-orang yang mengasihi Tuhan itu ditinggalkan. Jadi mari kita wariskan generasi yang baik, mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi selanjutnya sehingga mereka menjadi generasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan, apakah kita dikenal sebagai seorang yang membawa orang untuk lebih dekat dengan Tuhan? Atau malah Tuhan memandang kita sebagai orang yang kok malah kamu menjauhkan seseorang dari Tuhan? Mari kita renungkan ini, saudaraku. Jangan sampai kita seperti Omri yang membawa bangsa Israel Utara semakin jauh dari Tuhan. Kita harus jadi seorang yang membawa diri kita maupun orang lain untuk dekat kepada Tuhan. Jangan hanya fokus membangun kerajaan di bumi ini, saudaraku. Bangun juga kerajaan di sorga. Sebab pada akhirnya bukan seberapa besar pencapaian kita yang dapat dihitung, tetapi seberapa kita setia kepada Tuhan. Saudara, perhatikan perumpamaan tentang talenta. Yang Tuhan puji itu bukan keuntungannya. Yang Tuhan puji adalah, engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Engkau setia dalam perkara kecil, engkau akan dipercayakan dalam perkara yang besar. Jadi Tuhan gak perkarakan kamu untungnya berapa, tapi apakah engkau setia melakukan segala perintahnya. Jadi kita boleh sukses di mata dunia, bahkan kalau Tuhan izinkan kita sukses di mata dunia, baik secara finansial, secara ekonomi, secara jabatan, secara pangkat, secara hal-hal yang lain, saudaraku, boleh saja, tapi jangan lupa untuk kita harus sukses juga di hadapan Tuhan. Belajar dari Raja Omri supaya kita tidak melupakan Tuhan di tengah segala kesuksesan kita. Oke, ini 3 pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Raja Omri. Semoga kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa.